Baik, pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, hingga cara penyusunan menggunakan tabel seperti yang ada di slide. Semua contoh yang ada di file kelompok 4 akan saya jelaskan satu persatu. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang sifatnya sering terjadi dan berulang dalam perusahaan dagang. Jadi, supaya pencatatan tidak menumpuk di jurnal umum, perusahaan memecahnya menjadi beberapa jurnal khusus. Tujuannya adalah agar proses pencatatan lebih cepat dan rapi. Tahap pencatatan akuntansi. Slide ini menjelaskan bahwa materi jurnal khusus berada dalam kompetisi dasar siklus akuntansi perusahaan dagang. Setelah memahami jurnal khusus, kita akan lebih mudah menyusun laporan keuangan. Indikatornya yaitu memahami dan mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus yang tepat. Pada slide ini terlihat jelas perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Pada jurnal umum, kolom-kolomnya fleksibel dan dicatat berdasarkan jenis transaksi. Sedangkan jurnal khusus, kolomnya sudah tetap karena dibuat khusus untuk transaksi yang sama jenisnya. Selain itu, posting jurnal umum dilakukan di akhir bulan, sedangkan pada jurnal khusus bisa langsung per transaksinya. Jurnal penerimaan kas. Untuk slide ini, kita masuk ke jenis jurnal pertama, yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal ini dipakai untuk mencatat semua transaksi yang menambah kas perusahaan. Contohnya, penerimaan uang dari penjualan tunai, penerimaan piutang, setoran modal, atau penerimaan lain yang masuk ke kas. Di tabel Excel pada slide ini, kita bisa melihat kolom-kolom yang digunakan. Ada tanggal, keterangan, referensi, kas, potongan penjualan, dan kredit untuk akun lainnya. Jika perusahaan menerima kas, kolom kas pasti diisi pada posisi debit, lalu akun kreditnya disesuaikan dengan sumber uangnya. Slide berikutnya masih lanjutan jurnal penerimaan kas. Bedanya, pada tabel ini ada kolom potongan penjualan, artinya terjadi pembayaran cicilan atau pelunasan yang mendapatkan potongan. Jadi, kas yang diterima lebih kecil dari piutang. Semua perhitungan itu masuk ke tabel. Jurnal penerimaan kas. Pada slide ini juga terlihat beberapa transaksi penerimaan kas secara berurutan sesuai tanggal. Pencatatannya kronologis, satu transaksi satu baris. Setiap kas yang diterima akan didebit di kolom kas. Slide ini memperlihatkan contoh perhitungan potongan penjualan. Rumusnya adalah persentase dikali jumlah tagihan. Misalnya, 3% dari 2 juta, berarti 60.000. Jadi, kas yang diterima adalah 1.940. Nilai tersebut dimasukkan ke kolom kas dan potongannya dimasukkan ke kolom potongan penjualan. Slide ini menampilkan tabel akhir dari jurnal penerimaan kas. Semua transaksi yang menyebabkan kas bertambah dimasukkan ke sini. Ini menjadi ringkasan lengkap jurnal penerimaan kas perusahaan. Jurnal pengeluaran kas. Kita masuk ke jurnal kedua, yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang menyebabkan kas berkurang. Contohnya, pembayaran beban, pembelian tunai, atau pembayaran hutang. Pada tabel Excel jurnal pengeluaran kas, kolom kas selalu ada di posisi kredit. Lalu, kolom debit berisi akun yang menerima manfaat, misalnya beban listrik, pembelian perlengkapan, atau pembayaran hutang. Pada slide ini, terlihat pencatatan dilakukan secara harian, berdasarkan tanggal. Setiap transaksi ditulis satu baris, kita tinggal mengisi akun mana yang didebit dan kas yang dikredit. Slide ini adalah lanjutan jurnal pengeluaran kas. Semua transaksi yang dicatat adalah transaksi tunai yang menyebabkan kas perusahaan berkurang. Di tabel ini, kita bisa melihat format yang sama, pembayaran beban atau pembelian tunai semuanya masuk ke jurnal pengeluaran kas. Perhatikan bahwa kas selalu berkurang sehingga selalu dikredit. Slide ini menunjukkan contoh potongan pembelian. Potongannya 2% dari 500.000 yaitu 10.000. Jadi, kas yang keluar hanya 490.000. Potongan pembelian dicatat di debit. Kas tetap dikreditkan sesuai nilai yang dibayar. Slide ini adalah tabel akhir untuk jurnal pengeluaran kas. Semua transaksi yang mengurangi kas disajikan sampai selesai. Jurnal penjualan. Selanjutnya, kita masuk ke jurnal penjualan.
Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Kalau ada penjualan tunai, itu masuknya ke jurnal penerimaan kas. Di tabel ini, penjualan kredit dicatat sebagai piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Setiap transaksi kredit dicatat satu persatu sesuai tanggal. Slide ini memperlihatkan lanjutan jurnal penjualan. Kita hanya memasukkan tanggal, nomor bukti transaksi, piutang dagang, dan nilai penjualan. Slide terakhir ini merangkum seluruh transaksi penjualan kredit selama periode tersebut. Sekarang, kita masuk ke jurnal pembelian. Jurnal ini dipakai untuk mencatat pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit. Kalau tunai, masuk jurnal pengeluaran kas. Di tabel jurnal pembelian dicatat di debit dan utang dagang dicatat di kredit. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menambah barang dagangan, tetapi memiliki kewajiban untuk membayar di kemudian hari. Slide ini memperlihatkan pembelian barang atau perlengkapan secara kredit lainnya. Semua disusun secara kronologis. Ini adalah tabel terakhir jurnal pembelian yang berisi seluruh transaksi pembelian kredit. Jurnal umum digunakan ketika transaksi tidak cocok dicatat di jurnal khusus. Contohnya, retur pembelian, retur penjualan, koreksi transaksi, atau transaksi lainnya yang tidak sering terjadi. Pada tabel jurnal umum ini, setiap transaksi ditulis dengan kolom debit dan kredit yang fleksibel. Misalnya, retur pembelian di kredit, utang dagang di debit. Slide kedua ini berisi transaksi lain seperti koreksi atau penyesuaian. Formatnya tetap sama, yaitu menuliskan debit dan kredit sesuai transaksi. Ini adalah bagian penutup dari jurnal umum. Semua transaksi yang sifatnya tidak berulang masuk di tabel ini. Baik, itu adalah penjelasan lengkap jurnal khusus per slide. Mulai dari jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian, sampai jurnal umum. Semoga penjelasan ini membantu untuk memahami cara penyusunan jurnal khusus secara lengkap. Terima kasih.